Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview market dan mencoba untuk menganalisa beberapa market yang ada di pair ya. Kalau kita lihat di daily ya. Di daily di sini ada buy set liquidity ya. Buy set liquidity ini di break dan belum ada tanda-tanda penurunan. Dia nge-break ke atas. Kemudian kita lihat di sini ada fair value gap di daily. Dia turun kemudian ambil fair value gap. Ya. Dia ambil fair value gap. Kita kemarin entry di sini ya. Kita coba entry di sini kemarin. Ya, dia turun ambil dari fair value gap di sini. Kemudian naik ya. Kalau naik dia sebenarnya sudah membuat market structureship, membuat liquidity grab. Kemudian ini market structureshipnya udah terbentuk ya. Dan di sini ada fair value gap ya. Ini entry buy ya. Kemudian dia ambil lagi di sini. Ini ada fair value gap. Namun sebelumnya saya lihat di sini dia membuat liquidity grab ya. Liquidity grab, kemudian dia ini turun. Nah, ini dia membuat market structureship, namun ini tidak terlalu bagus ya untuk kita entry. Meskipun ini polanya sudah terbentuk, namun ini belum di break ya. Selanjutnya dia membuat market structureship-nya yang valid di sini ya. Dan dia ambil dari order block ya. Ketika dia membuat market structureship di sini ya, membuat market structureship ini mau naik ambil dari order block, namun dia turun langsung. Jadi ini kita lihat sebagai inducement ya. Inducement ketika turun dia ambil order block kemudian turun lagi. Dan semalam saya coba lagi entry di area ini dengan acuan entry kita ada di M5 ya. Di sini dia membuat market structure break ya. Saya semalam entry-nya di fair value gap. Entry-nya di fair value gap sini. Dan di atasnya dia ada order block ya. Ada order block. Ketika sampai fair value gap dia sempat turun. Kemudian naik lagi dia ambil order block. Dan sekarang masih running. Kalau kita lihat ini sudah running profit ya. Target kita yang pertama adalah di sini ya. Ini target pertama TP1. Kemudian TP2 kita cari di area ini ya. TP2 nya ini ya,
atau kita ambil di area ini ya. Ya, kita tunggu nanti di sini. Ini TP1, TP2. Selanjutnya USD CAD. Kita analisa ulang. Ya, di USD CAD sebelumnya kita buat analisa seperti ini ya. Ini ada fair value gap di D1 dan kita akan coba cari peluang entry di sini. Kemudian kita lihat di sini. Kemarin saya coba entry di CISD di sini. CISD. Ya. Targetnya bisa di sell set liquidity. Namun ini sebenarnya dia ketika ambil fair value gap sebagai point of interest, dia turun, dia membuat di M5 sebenarnya dia sudah membuat liquidity gap ya. Ya, dia membuat liquidity gap. Dia membuat liquidity gap ini, liquidity gap, kemudian dia membuat market structureship di sini, market structureship, kemudian ada displacement ya, kemudian dia naik, ini dia ambil inducement sini, ini ada inducement, kemudian dia ambil fair value gap, baru turun ya, turun sampai sini. Nah, ini sebenarnya bisa entry pertama kita sebenarnya kalau kita lihat di M5 bisa di area ini ya, bisa di area ini. Coba kita cari, kita lihat ya, bisa di area ini. Ini entry pertama, kemudian dia kalau di M15 ini ada CISD break, kemudian selanjutnya kemungkinan dia akan ambil area ini fair value gap atau order block atasnya baru turun. Selanjutnya EUR USD. Ya. Kalau kita ambil cari biasnya ini sebenarnya basic liquidity di sini. Kemudian di sini ada order block. Kita perkecil di H4. Di H4 sebenarnya dia ambil order block di sini, kemudian naik. Ya. Kemarin saya coba entry di area ini fair value gap. Nah, dia udah membuat manipulasi di sini, akumulasi di sini, baru distribusi. Ini nanti kita bisa jadikan area untuk entry karena ini ada inducement. Selanjutnya adalah USD CHF ya. Ini kemarin kita ada entry di sini, kita buang dulu. Ya. Kalau kita lihat di H4 atau D1 ya. Ini ada basic liquidity di grab, kemudian naik ya. Kita kemarin ada entry ya. Kita kemarin ada entry di sini ya, sebagai, kita hapus dulu ini, inversion fair value gap ya. Ini jadi fair value gap yang ditembus ini masih kita bisa jadikan acuan entry.
karena dia sudah membentuk market structure shape ya di sini. Kemudian entry adalah di area EF fair value gap, E fair value gap ya. Kemudian SL di sini, kita entry di sini, dan dia market structure shape di sini ini membuat market structure break lagi. Jadi area ini sebenarnya ini adalah area entry ya, ini adalah area entry seperti ini ya. Jadi SL nya di sini, kita cari area entry di area-area di sini ya. Sekarang dia masih terbang lagi, ini udah membuat market structure break. Kemungkinan dia akan turun lagi, ambil order block di sini. Dan target kita di atas. Selanjutnya Audi USD ya. Kalau kita lihat di USD kemarin kita ada entry di sini ya. Kita analisa. Kalau di daily dia ambil fair value gap ya. Kemudian dia ada di sini ada based liquidity. Baru kita cari peluang entry. Kemarin kita nemukan di H1 ya. Ini ada fair value gap, dia ambil fair value gap. Ini market structure shape ya. Ini liquidity gap nya, ini market structure shape. Ini ambil fair value gap FVG. Dan fair value gap ini sudah berada di area premium. Kalau kita ukur ya, dia berada di area premium. Jadi ketika ambil ini dia turun. Nah, ini masih berjalan ya. Ya, semoga nyampe target. Di sini target kita adalah di fair value gap di daily ya. Ini fair value gap di daily. Nanti kita juga akan coba cari entry buy di area ini. GPP USD ya. GPP USD kita lihat dia ada based liquidity. Ini adalah fair value gap, targetnya di fair value gap. Kalau kita lihat daily ya kemungkinan dia akan turun sampai area ini, atau ini di area diskon ya, atau OTE berada di area ini. Jadi kita coba entry di area ini ya, dan belum direspek, belum diambil, karena bisa jadi dia akan langsung turun, tidak naik lagi, karena bisa jadi ini sebagai acuan break ya, sebagai acuan break. Dan ini juga udah diambil, fair value gap sudah diambil. Namun untuk memperkecil resiko saya tetap akan entry di sini. Selanjutnya NZD USD ya. NZD USD dia ada based liquidity ya, dan based liquidity ini ya, ini ada, kalau kita lihat nih dia udah membuat market structure shape. Ini ada IDM, saya kemarin coba cari di sini. Ini IDM, target adalah sini ya. Namun ini based liquidity-nya belum diambil ya. Kemarin saya menganalisa dia akan naik di order block, kemudian turun, baru kita akan entry. NZD-JP ya, ini kita ada entry juga di sini ya, karena dihambat di sini ada order block ya.
ini fair value gap, ini ada order block ya. Kita lihat ini order block. Oke, diambil order block kemudian naik ya, naik, dia udah membuat liquidity grab. Ini market structureship, ini displacement. Kemudian kita lihat di H1 ini clean ya, ini fair value gap, ini jelas fair value gap berada di tengah sini ya. Ini perubahan trennya di sini ya, ini kita entry di area ini ya. Jadi kita ambil fair value gap-nya, risikonya juga ada breaker block ya, tapi kita ambil fair value gap-nya ketika ini diambil ya. Coba kita perkecil lagi, dia ambil yang mana ya, ini sebenarnya dia lebih jelas lagi di M15. Sebenarnya ini area fair value gap-nya ya. Kalau M5 ya ini sama ya. Selanjutnya AUDJP. Oke, AUDJPY di sini ada fair value gap ya, namun hampir diambil ya, kemudian naik. Dan kita lihat juga sebenarnya diambil sell set liquidity, ambil sell set liquidity kemudian naik. Kita cari di M5 ya. Ketika saya kemarin coba entry di sini, breaker blocknya dan fair value gap, namun tidak diambil ya, hampir diambil. Ini kemudian naik kenceng, ini udah tidak valid lagi ya. Kita lihat kemungkinan dia akan ambil order block di sini. CHFJPY kalau kita lihat di sini, ini ada daily ya, daily ada order block ya. Ada block, kemudian kita coba entry kemarin di sini, namun kalau kita entry tidak ada area yang bagus untuk kita entry. Harusnya kalau entry itu ketika dia break market structureship, kemudian di sini dia baru turun seperti ini. Nah, kita cari di sini nih, ada order block, namun dia keburu naik ya, keburu naik, dia ambil order block di H1 nih, keburu naik di H1. Jadi ini sangat, ini berbahaya ya, berbahaya ketika ambil ini. Kemungkinan bisa langsung di break ya, karena dia punya pijakan order block ini untuk turun ya. Tapi bisa juga ini adalah area yang akan direspek juga. Kemudian EURJP, kita kemarin coba entry di sini namun tidak diambil ya. Dia ambil by sell set liquidity kemudian naik ya, sell set liquidity kemudian naik. Dia udah membuat market structure liquidity grab di sini, market structureship di sini, sorry, dia membuat market structureship di sini. Jadi kita cari peluang entry yang di sini, karena ini udah naik jauh, udah naik jauh. Untuk buy ini udah ketinggalan ya. Jadi kita bisa sell nanti di area ini sesuai dengan analisa awal. USDCF. Oke, kita perhatikan di ya, di H1 dia ada ambil order block kemudian naik ya, ambil order block kemudian naik. Dia ambil fair value gap, coba A1 ya, 30 ya, ini areanya fair value gap kemudian naik
ya, kemungkinan dia akan naik sampai area ini. Kita lihat ya, bisa jadi ke sini ya, ke sini dulu. Ini ambil ini, targetnya ini. Saya akan coba nanti entry di area ini, karena dia berada di ini, karena masih di luar dari market structure break. Saya lebih suka ambil yang ada di dalamnya. Ya, CADJPY. CADJPY kalau kita dilihat ya, satu dia ambil sell set liquidity, kemudian naik ya. Tidak ada konfirmasi entry. Saya biasanya entry di dalam ini. Ini breaker block. Saya coba entry di bawah breaker block, tidak diambil. Dia ambil dari fair value gap di atasnya. Baru naik target ini. Oke, PPJB. Oke. Kita entry di sini ya. Kita dapat entry kemarin di GPPJB. Karena ini ada sell set liquidity di grab ya. Apalagi di sini kalau kita lihat di sini ada liquidity grab ya. Ini kemarin entry-nya kita down. Ini liquidity grab, kita hapus ya, sorry. Ini ada liquidity grab ya, kemudian membuat liquidity grab lagi, dia membuat market structure shift, apalagi ini ada displacement. Kita entry kemarin di fair value gap ya, fair value gap dan breaker block ya. Saya ambil fair value gapnya. Ini ada breaker block ya, saya entry di area ini. Agak turun ke sini ya, ya. Kemudian dia ambil ini sell set B-set liquidity ya, TP nya di B-set. Jadi kita ada entry kemarin di sini. Saya EUR NZD ya, ini udah hit TP ya, target kita. Karena ini ada breaker block, acuan kita kemarin breaker block di A4 di A1 ya. Entry kita di fair value gap di bawah. Ini ada fair value gap di M15. Kemudian ini fair value gap naik ke atas, ini market structure shift-nya ya. Ini displacement, saya suka kalau ada displacement. Ketika turun ambil lagi, naik ke atas. Dan ini sudah TP ya, sudah TP. Kita lihat ya, sudah TP. Selanjutnya NQ ya, Nasdaq. Nasdaq kemarin saya coba entry di sini ya. Saya nyoba entry di sini, namun dia ambil ini. Ternyata di M30 dia ambil fair value gap. Kemudian turun. Namun ini masih bisa kita entry dengan acuan M15. Ini kita cari entry lagi di sini. Iya, ini juga kalau ini enggak terlalu bagus karena kalau sell, karena dia sudah ambil order block di sini. Dia ambil order block ya. Dia buat gaps, ini gaps. Kemudian sebelum gap dia ada order block di sini. Dia ambil order block kemudian naik. Di sini kemarin kita garis juga di sini di M15 ada fair value gap, yes. Kita lihat di sini fair value gap juga ada sempat di respect. Kemudian dia ambil order block ya. Di sini ada order block. Dan ini market kita tunggu ya apa yang terjadi nanti. Ini kita tidak akan ambil sell lagi di sini. BTC. Kita coba di BTC ya, kita analisa dari awal. Wah, ini
ini udah tinggi banget ya. BTC dari kemarin dia ambil ini Based liquidity ya, bahkan based liquidity ini tidak ada, masih belum ada tanda-tanda penurunan di weekly. Ya, ini ada fair value gap, kemudian dia naik lagi ambil ini fair value gap. Oke, ini market structure break, ini buat lagi market structure break, ini membuat market structure break. Saya entry kemarin coba di sini karena ini ada displacement ya. Ini market structure break kemudian displacement. Di sini kita coba entry di ini area fair value gap. SL-nya di sini. TP di sini ya. TP karena acuannya tidak ada, ini ada all tinggi. Kita coba TP di sini. Mungkin demikian review dan analisa market, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.